Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini Mas Ma'ruf Atmaja atau biasa kita panggil Bang Ipin. Kita masih menunggu untuk dia bergabung bersama kita. Sudah kita hubungi tapi belum masuk. Nanti bisa langsung kita Nah, oke. Selamat pagi Bang Ipin. Selamat pagi. Ini suara-suaranya di pedesaan yang banyak ayamnya. Yo ini nggak omah. Mungkin jenengan suaranya agak didekatkan sedikit ya mungkin ya supaya nanti teman-teman suaranya mic-nya agak dipakai atau mungkin bisa pakai headset gitu supaya nanti suaranya bisa jelas. Nanti sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang bergabung mungkin bisa ikut andil di sini mungkin gitu ya. Gitu. Suaranya seperti itu. Oke, cek. Apakah sudah cukup jelas? Lumayan jelas. Oke. Seperti itu mungkin ini banyak teman-teman kita yang mungkin hari ini libur ya, karena ini hari Minggu juga. Kemudian juga banyak yang teman-teman yang bengkelnya belum beroperasi gitu. Mungkin bisa nanti kita bisa sharing bareng-bareng gitu ya. Oke. Yang pertama mungkin saya perkenalkan dulu, ini Mas Ma'rufin Atmaja ini adalah salah satu pemilik dari usaha Zona Teknik AC yang beroperasi di Yogyakarta, tepatnya berada di Melati ya, di Melati. Kemudian dia juga sekarang sudah mulai merambah di usaha yang lain ya. Salah satunya adalah kos-kosan, itu salah satunya usaha kos-kosan yang di Jogja kemarin sebelum pandemi ini cukup lumayan booming gitu ya. Dan saat ini dia katanya sudah punya 30 kamar gitu ya, alhamdulillah. Dari AC bisa kos-kosan, dan juga sebelumnya itu juga ada usaha yang namanya Zona Network gitu ya. Jadi persewaan persewaan broadband itu apa ya, atau apa itu Mas istilahnya, Mas, yang internet itu Mas, yang jual kuota itu apa namanya Mas? Nah mungkin jenengan bisa perkenalkan dulu ya, itu sedikit tadi saya perkenalkan. Mungkin jenengan lebih lagi untuk memperkenalkan diri. Monggo saya kasih waktu Mas. Bang Ipin, namanya Ma'rufin Atmaja, cuman kita biasa panggilnya Bang Ipin itu. Teman-teman juga panggilnya Bang Ipin. Monggo silakan. Bangun tidur nih kayaknya. Sehat, ini semangat sahurnya masih ini kok. Jangan diragukan. Karena apa? Libur, jadi semangat. Jadi gini. Ya, oke. Kalau nama perkenalan dulu Bang Ipin. Ya, perkenalan dulu. Nama saya Ma'rufin Atmaja. Jadi kalau ini Pak Farudin ini teman saya yang suka melebih-lebihkan, padahal tidak demikian. Jadi kalau kos-kosan itu bukan kos-kosan itu. Seperti itu. Kita mulai saja kalau mau diskusi mengenai fokus ke AC-nya. Oh ya, oke. Ya, sebelumnya nanti mungkin diskusi kita tidak lama ya, kita untuk ngisi gabut. Kita lama sekali nggak ketemu ya, mungkin biasanya itu 1 minggu masih ketemu diskusi ngobrol. Ini sudah hampir 2 bulan ya, 2 bulan tidak ketemu, tidak jumpa darat lah istilahnya dengan teman-teman juga itu. Makanya mungkin pagi ini sebagai pengobat rindu teman-teman yang mungkin hari ini bisa bergabung gitu ya. Mungkin bisa difoto Bang Iwin, di-share ke grup kita, grup API itu dan lain sebagainya, grup teknik Jogja gitu ya. Ini mungkin bagian pembaca bangun ini sama teman-teman.
Mungkin untuk mengawali yang pertama ini tadi sudah sebelum sampean bergabung ini saya sudah sampaikan bahwasanya pandemi yang saat ini sedang berlangsung ini ternyata juga membawa dampak ya, membawa efek bagi kita khususnya yang walaupun yang terkena dampak adalah banyak sekali usaha gitu ya. Tapi kita adalah salah satu usaha jasa yang ternyata juga terkena dampak dari adanya pandemi COVID-19 ini gitu ya. Jadi ternyata banyak juga volume pekerjaan kita yang menurun, kemudian mungkin pekerjaan yang kontrak dengan instansi pemerintah khususnya itu juga jadwalnya tercancel karena mereka libur, mereka WFH gitu ya. Kemudian juga banyak sekali konsumen yang lebih memilih hati-hati untuk tidak memanggil orang atau memasukkan orang, salah satunya teknisi untuk perawatan AC ke rumah mereka, sehingga penurunan di sisi pekerjaan sangat terasa gitu. Bahkan saya dengar tempatnya Mas Ipin ini atau zona teknik itu malah meliburkan semua karyawannya sampai dengan hari ini, masih mulai dari awal pandemi sampai hari ini masih libur. Mungkin dari sisi Mas Ipin tentang tema kita pagi ini ya, prospek bisnis servis AC di tengah badai pandemi COVID-19 ini seperti apa? Mungkin sebagai pengantar dulu, monggo silahkan. Ya, terima kasih. Kalau sebelumnya ya, sebelum kita menghadapi COVID-19 ini, kita lihat dulu nih bisnisnya seperti apa. Jadi kalau bisnis AC itu pada dasarnya sebelum ada corona pun itu banyak sekali yang sebenarnya kan kalau bisnis AC itu sebenarnya tahun 2000 ke bawah ya. Jayanya dia tahun 2000 ke bawah. Artinya setelah itu UMKM itu sudah menemukan bisnis-bisnis yang baru nih. Namanya 2010 itu bisnis yang lebih efisien. Dia sudah mulai umpamanya 2020 ini kan online shop itu jauh lebih efisien, jauh lebih ringan dari segi perusahaan. Semua yang berbasis online itu, karena kan penjualan jadi nasional, bisa jadi sampai internasional. Jadi dia lebih efisien daripada bisnis AC itu sendiri. Karena kalau AC itu kan dia punya kendala terlalu padat karya, terlalu banyak orang. Walaupun kalau dari segi bisnis ya masih untung, cuman kalau dari segi kasta bisnis ini dia sudah agak ketinggalan zaman. Seperti itu. Nah, dengan adanya corona ini tentu kan karena ini berhubungan dengan manusia. Jadi kita tidak bisa main online 100% mungkin seperti online shop atau apa. Tapi kita harus benar-benar teknisi kita yang ke lapangan. Nah, itu yang kendalanya di situ. Jadi mungkin kalau corona ini tidak berhenti atau semakin lama semakin menjadi, tentu akan sangat sulit sekali untuk bisnis AC ini untuk membaik. Tapi kalaupun nanti kalau misalnya langsung membaik, langsung kondisinya jadi sudah setelah corona, tentu yang paling cepat survive itu bisnis AC, karena kita cepat untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pasar, langsung bisa masuk lagi ke pasar gitu. Seperti itu. Oh ya, oke. Itu mungkin sebagai pembuka ya dari Bang Ipin itu. Tadi disampaikan bahwasanya mungkin saat ini yang pertama ya, sebelum pandemi tadi disampaikan bahwasanya bisnis servis AC ini terlalu padat karya, terlalu banyak melibatkan orang, dan harus mungkin dalam tanda kutip harus mendidik orang untuk jadi teknisi. Itu juga gejala mungkin ya sebelum pandemi ya, mungkin itu. Kemudian tapi ada beberapa teman justru yang akhir-akhir ini justru memulai itu juga bisa survive gitu. Artinya mereka dibanding dengan usaha yang lain, saya kemarin ada teman yang dulunya servis elektronik gitu ya, ada TV, kemudian parabola, kemudian komputer, tapi juga sekarang malah justru beralih ke bisnis AC gitu. Jadi kalau dari sudut pandang Mas Ipin ya, kita sebelum ke efek ke pandemi ya. Jadi sebetulnya ini dari dasarnya dulu,
sebetulnya sirkulasi ini menurut Mas Ipin ya, dari kacamata Bang Ipin di zona teknik itu sebetulnya prospeknya mungkin berapa persen tuh, khususnya di lingkungan kita di Jogja gitu, mengingat juga banyak sekali bengkel yang sudah berdiri, kemudian juga ada yang stagnan, ada yang melemah, tapi juga ada yang survive bisa berkembang dengan baik gitu kan pesat. Mungkin sebelumnya itu Mas, dari itu tadi menurut Mas Ipin prospek dulu sebelum kita masuk ke efek pandeminya seperti apa? Jadi kalau bisnis-bisnis sekarang itu kan bisa ditargetkan bisa keuntungan bisa 10-20 sampai 3 untung bersih ya 10-20%. Nah di AC itu sekarang bisa karena padat karyanya dan kita juga terkadang latih orang baru 6 bulan dia keluar, nah itu kan banyak kerugian nih, banyak cost yang harus kita keluarkan. Nah itu bisa turun di bawah 10%. Jadi kalau untung sih masih untung, tapi kalau bahwa ini sesuatu yang cerah, kalau siklusnya pencarian teknisi ini keluar masuk tentu itu membuat biaya dan pikiran kita terfokusnya di situ sebenarnya. Kalau dari segi pekerjaan saya rasa kalau di luar pandemi lancar-lancar saja dan tentu bagus, tapi kalau masalah teknisi, nah itu yang membuat jadi waktu kita terbuang banyak untuk fokus terhadap teknisi seperti itu, Pak Farudin. Oke. Mungkin gini, Bang Ipin ini kan sudah bertahun-tahun, lebih dari 5 tahun ya, mendirikan zona teknik dengan segala dinamikanya lah gitu. Mungkin ada tips khusus ya untuk kami pemula ini supaya tetap bisa survive gitu ya. Jadi bisnis yang kami geluti karena kami katakanlah dalam tanda kutip isoi itu ya, bisanya itu hanya pekerjaan ini gitu, hanya di AC ini gitu. Kami tidak punya bayangan untuk buka usaha yang lain gitu. Mungkin ada tips khusus yang tadi disampaikan untuk menyiasati supaya tadi terlalu banyak padat karya atau banyak kos yang keluar untuk biaya biaya yang dikeluarkan untuk modal awal untuk membangun teknisi, untuk ngelatih dan sebagainya gitu. Mungkin ada tips khusus di zona teknik khususnya di Mas Ipin, di Bang Ipin itu yang diterapkan supaya memangkas lah, paling tidak memangkas atau meminimalisir biaya-biaya awal yang timbul dan juga menyiasati supaya teknisi itu cepat bisa berprestasi dan cepat bisa produktif, mungkin dalam tanda kutip produktif ya. Jadi kalau bahasa kasarnya produktif itu. Mungkin ada tips khusus yang bisa disampaikan untuk khususnya pengalaman Anda di zona teknik gitu. Kalau dari saya sendiri, saya melakukan beberapa hal efisiensi. Kalau dari administrasi itu saya bisa efisiensi sekali. Jadi kita buat sistem pembuatan jadwal itu sudah by sistem nih. Jadi lebih efisien. Kalau dari sisi itu karena sangat bisa dikendalikan dari segi marketing juga bisa dikendalikan biar efisien gimana. Tapi kalau kembali lagi ke sisi teknis tadi, nah kalau teknis itu saya rasa kita harus punya kesadaran sebagai yang bekerja di bidang pendingin khususnya di AC itu harus punya kesadaran bahwa ini tuh tempat pekerjaan kita yang harus selalu kita jaga, kita pertahankan. Jadi setiap teknisi yang masuk itu juga berpikirnya untuk maju. Setiap perusahaan kan tentu punya plan-plan ke depan. Tentu sudah disampaikan nih loh pandangan perusahaan ke depan itu seperti apa. Nah pandangan itu bisa disesuaikan dengan para teknisi nanti. Oh iya, saya bisa ambil keuntungan nih di sini. Kita bisa ambil artinya keuntungan di luar daripada uang, jadi daripada gaji. Jadi nanti hidup saya jauh punya pengalaman, punya berorganisasi yang baik bagaimana, berdiskusi yang baik bagaimana, menyelesaikan masalah bagaimana. Jadi dari sisi teknisi pun harus berpikir demikian, jangan sampai hanya keuntungan pribadi sehingga mungkin 1-2 tahun keluar. Nah itu yang membuat kita harus sebagai owner ini harus membangkitkan rasa
memiliki atas bengkel itu lebih besar kepada yang bekerja, seperti itu. Oke, oke. Tadi di depan disampaikan saya efisiensi gitu ya, untuk memangkas biaya awal katakanlah sama kita mendidik teknologi baru gitu. Nah, mungkin sebelum ke pertanyaan-pertanyaan ya, ini saya mau sampaikan dulu kenapa alasan kenapa kita tidak mencari teknisi yang katakanlah sudah senior itulah. Kalau di zona teknik sendiri, kenapa tidak mengambil langkah misalnya mengambil teknisi yang sudah senior yang sudah bisa bekerja dalam tanda kutip tadi saya sampaikan di depan sudah produktif itu. Kenapa tidak mengambil itu? Apakah itu menjadi pilihan yang apakah itu pertanyaan kami apakah itu pilihan yang tepat juga untuk kita mengambil mungkin teknisi yang sudah senior, yang sudah bisa produktif itu. Menurut Bang Ibin seperti apa kalau misalnya kita sehingga nanti biaya awal itu nanti bisa dipangkas itu? Mungkin seperti itu Bang Ibin. Menurut Bang Ibin seperti apa? Kalau saya kemarin juga mencari yang sudah berpengalaman, tapi yang sudah saya coba itu yang sudah berpengalaman itu pasti bermasalah. Maksudnya dia sebelumnya dia mau berpengalaman tapi bermasalah di tempat sebelumnya seperti itu. Jadi tetap saja secara pekerjaan dia sudah bisa, tapi secara manusianya dia bermasalah. Seperti itu Pak Farudin. Oke, sebelum ke pertanyaan-pertanyaan, jadi itu tadi di awal kita merekrut ya bermasalah lah katakanlah bermasalah tadi banyak bermasalah banyak bermasalah. Ya kalau nah, yang mungkin di budaya kulturnya di bengkel yang lama itu mungkin bisa memengaruhi budaya kerja di bengkel kita yang baru mungkin seperti itu nih. Betul. Ya mungkin seperti itu saya paham itu. Kemudian kita masuk ke pandemi ya. Jadi tema kita adalah tentang prospek bisnis di tengah badai pandemi itu. Ada yang memprediksi bahwasanya ini akan sampai dengan bulan Oktober lah, ya. Jadi pandeminya di bulan Oktober. Makanya kemarin Presiden Jokowi pernah menyampaikan kita harus berdamai itu. Artinya berdamai itu mungkin karena diprediksi ini akan terlalu lama gitu ya pandemi. Nah ini bagaimana mungkin prospek bisnis AC ini menurut zona teknik ini. Sementara zona teknik sendiri memberanikan diri untuk tidak beroperasi, tidak meliburkan semua karyawan sampai dengan hari itu. Pertimbangan apa? Yang pertama mungkin pertimbangan apa kenapa diliburkan itu? Apakah itu tidak berdampak negatif bagi perusahaan ke depannya? Yang kedua mungkin pertanyaannya, jikalau ini sampai berlarut-larut sampai panjang itu prospeknya seperti apa menurut Bang Ipin itu? Seperti itu, monggo silakan. Pertanyaan ini. Jadi kalau kenapa saya liburkan yang pertama itu sebenarnya pada dasarnya kita sampaikan dulu. Jadi kalau model bisnisnya nanti akan sedikit berbeda daripada sebelum pandemi ke setelah. Karena apa? Kalau dulu kan sebenarnya kalau AC itu cukup bersih ya. Artinya ekspektasi orang itu AC saya bersih selesai. Tapi kalau sekarang kan sampai bersih dan tidak bervirus. Artinya higienis lah. Anggap saja itu higienis. Jadi tuntutan daripada konsumen ini juga nambah gitu loh. Jadi pasti nanti ada sesuatu yang berbeda ke depan. Jadi kalau kita bisa memasukkan unsur bahwa kekhawatiran konsumen itu AC itu nanti akan terpapar oleh virus, kita bisa mengatasi itu dan kita sudah punya solusi yang jitu, umpamanya kita semprot disinfektan atau yang lain. Nah tentu itu menjadi Oke. Sebelum ke pertanyaan lain dari pada bisnis yang sebelumnya, bisnis yang reguler seperti itu. Nah kalau dari sisi saya, kenapa kok saya liburkan? Kebetulan di tempat kami itu belum semua teknisi belum ada yang menikah. Jadi mungkin dari sisi kebutuhan dia masih belum banyak, dan dengan kesepakatan bersama itu lebih baik para teknisi ini meminta untuk sebaiknya tidak beroperasi. Dan kalau dari sisi saya kenapa tidak beroperasi, karena memang ini pun buka semua orang juga dari segi ekonomi kan dia menahan. Jadi mungkin untuk perbaikan yang berat dia akan menahan. Umpamanya
kemarin kan ada apa namanya, ganti kapasitor katakanlah seperti itu. Nah itu bisa diunggah Mas besok aja kalau setelah corona. Nah seperti itu. Jadi dia menahan dulu untuk tidak dilakukan. Nah kemarin juga kami ada nih AC bocor fan kan, sudah kita perbaiki. Sampai hari ini belum dipasang juga karena memang menunggu corona ini sampai selesai. Orangnya juga mempertimbangkan tidak berani memasukkan orang. Jadi AC-nya 2 bulan di sini sudah jadi tapi belum bisa Jadi ada pertama satu Gimana? pasti ada kekhawatiran bahwa kalau kita masuk ke tempat dia membawa virus, dia juga mungkin menahan diri untuk uangnya tidak dibayarkan dulu untuk hal lain, mungkin sembako, agar ekonomi bisa berjalan. Seperti itu. Ya, tapi mungkin dari sisi yang lain ya. Jadi bagaimana misalnya perusahaan-perusahaan atau instansi-instansi yang sudah tanda tangan kontrak dengan kita gitu, misalnya seperti itu. Mungkin ada perusahaan yang kalau perusahaan apa kan, kalau instansi negeri saya kira semuanya sudah libur ya. Itu. Tapi kalau untuk perusahaan-perusahaan swasta yang sudah ada kontrak atau ikatan dengan kita untuk maintenance rutin itu seperti apa menyiasatinya, zona teknik terutama? Kebetulan kalau instansi-instansi atau perusahaan-perusahaan juga ikut libur, jadi kebanyakan tidak ada yang telepon. Tapi kemarin kalau kami sih dari teknisi dan perusahaan sudah sepakat bahwa kalau perusahaan kita tangani, tapi sampai hari ini perusahaan-perusahaan tersebut juga ikut libur, jadi tidak ada operasional di zona teknik seperti itu. Oke, tapi itu kan apa namanya sudah dihitung betul ya nanti efeknya bagi apa usahanya Mas Ipin itu, misalnya Bang Ipin usahanya itu berdampak seperti apa gitu ketika harus libur panjang kemudian bisa harus memulai kembali itu setelah pandemi misalnya itu hitung-hitungannya seperti apa dan pertimbangan bisnisnya, maksudnya pertimbangan yang harus disiapkan otomatis kan ya mungkin bagi Bang Ipin dia masih punya penghasilan lain lah dari jual apa namanya dari bisnis sembako tadi, juragan beras lah itu ya, kemudian dari apa namanya jualan paket data internet itu masih jalan, kemudian dari kos-kosannya juga masih jalan. Tapi yang khusus untuk ini, yang khusus untuk AC-nya seperti apa ini, proyeksinya ke depan setelah lama berhenti kemudian nanti harus mulai lagi, itu kan harus banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Salah satunya adalah tadi itu karyawan, selama libur karyawan otomatis kan tidak gajian, atau mungkin ada tips lain, mungkin ada subsidi atau seperti apa, mungkin seperti itu di dunia teknik di tempat Bang Ipin seperti apa gitu, kebijakannya gitu. Jadi kalau apa di tempat saya itu saya berpikir begini, kalau besok itu setelah pandemi selesai itu memang bentuk bisnisnya akan sedikit berbeda. Kalau kita masih pakai cara lama tentu sangat tidak efisien. Momennya itu tadi secara teknis mungkin ada permintaan konsumen yang ingin menambah agar AC-nya itu juga disinfektan. Jadi nanti agar tidak ada virus di situ. Nah itu dari segi bisnis tentu sudah berbeda daripada sebelumnya. Jadi kita siap-siap saja untuk yang penting siap untuk nanti langkah-langkah berikutnya ya seperti apa, karena pesaing pun yang lain seperti Pak Farudin ini juga pasti akan memulai dari baru juga, tidak mungkin caranya lama seperti itu. Dan kalau umpamanya bersaing dari awal kita pun siap, nggak masalah, karena bisnis itu adalah persaingan. Jadi kalau kita takut persaingan ya jangan bisnis lah seperti itu. Ya maksudnya gini loh, jadi maksudnya apa namanya setelah ini mungkin kan punya tip khusus nih, zona teknik tip khusus tadi sampaikan misalnya melengkapi alat dengan apa namanya mungkin semacam apa itu namanya semokan itu ya, jadi yang asap ada dikasih larutan disinfektan mungkin seperti itu ya, mungkin sudah ada hal-hal seperti itu yang mungkin akan dilakukan ketika nanti apa namanya memulai lagi setelah masa pandemi ini seperti itu. Kalau dari strategi saya rasa minim sekali strategi. Jadi kalau langkah-langkah berikutnya ya mungkin hanya menambahkan itu saja. Tapi kalau langkah yang jitu strategi seperti apa tidak ada. Karena memang
sudah saya bilang dari awal, ini sebenarnya bisnis yang terlalu berat, tidak efisien. Kita kejar pun umpamanya gini ya, seperti Pak Farudin lakukan, mungkin kalau kita mau ngejar marketing sekuat-kuatnya, kadang kita terganjal teknis. Begitu teknisinya kuat, kita harus mengejar manajemennya. Itu lingkaran yang bolak-balik, nggak selesai nih kalau. Jadi dari segi bahwa bisnisnya berat, terlalu efisien, tentu kita mengambil langkah-langkah yang strategis di awal nanti setelah pandemi corona itu saya rasa tidak tepat. Jadi mungkin menggunakan aset yang sudah ada, tidak terlalu banyak langkah-langkah yang diambil karena pasti ekonomi kan down ini. Nggak mungkin kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang besar, umpamanya langkah-langkah yang besar. Tentu hanya meneruskan yang sebelumnya, kita lanjutkan dan mungkin ditambah itu tadi. Seperti itu. Oke. Kemudian yang selanjutnya tentang ini tadi selama ini ya. Jadi proses atau katakanlah tadi yang disampaikan bahwasanya manajemen yang selalu bolak-balik gitu ya. Gitu. Jadi apalagi sekarang di tengah pandemi kan tadi sampaikan semakin berat gitu ya. Nah, itu tadi. Jadi sebetulnya di zona teknik itu punya nggak sih semacam ini agak sedikit membuka dalaman ini zona teknik itu. Ada nggak sih semacam alur gitu lah, semacam alur manajemen yang ringkes yang bisa di yang membentuk itu tadi memperkecil sisi-sisi padat karyanya tadi itu. Mungkin ada nggak itu yang tadi Bang Ipin menyampaikan di depan bisnis AC ini terlalu padat karya, itu terlalu banyak melibatkan orang, itu tidak simpel itu dibanding dengan bisnis online shop misalnya itu. Seperti apa mungkin Bang Ipin bisa menyampaikan itu, ada nggak alur atau mungkin ada strategi khusus di zona teknik yang memungkinkan untuk memangkas ketidakefisienan tadi yang dikatakan Bang Ipin sebagai padat karya tadi. Mungkin ada tips khusus nggak itu? Kalau dari kami sebenarnya kemarin baru mencoba ya, artinya mencoba itu belum terlalu efektif juga. Jadi yang pertama administrator admin itu dia harus memanfaatkan mamanya teknologi itu dengan baik. Jadi tidak semua catat manual tapi by system. Jadi mamanya Excel pun dia harus pakai rumus nih, jangan setiap hitungan dia dihitung manual atau seperti itu. Yang kedua, kalau dari pembentukan, kalau dulu kan teknisi itu dibentuk kurang lebih setengah tahun sampai 1 tahun ya. Jadi kalau sekarang kita usahakan ada manajernya untuk melatih orang tersebut, jadi diharapkan di bawah 3 bulan dia sudah bisa jadi teknisi. Tapi itu pun awal-awal terakhir kemarin kan baru dicoba, maksudnya belum ada hasilnya gitu loh, belum ada hasilnya yang bisa ditunjukkan. Tapi kalau dari sisi efisiensi ya tentu itu yang kita kejar. Jadi jangan sampai pastikan aja ini orang bisa kerja atau enggak, atau niat kerja atau tidak, seperti itu. Terus yang lain tentu kalau alurnya sendiri ke depan mungkin akan kita coba untuk jadi kayak seperti dealer mobil atau servis mobil itu. Jadi tidak semua ahli, cuman untuk pos-pos umpamanya kayak servis cleaning, bongkar pasang itu kan butuh orang banyak nih, atau pekerjaan paling banyak itu. Kalau repair itu kan sedikit. Jadi nanti mungkin yang orang-orang baru ini lebih banyak ke bongkar pasang dan servis itu dulu masuk, nanti kalau ada masalah kan bisa manajer atau seniornya yang datang, seperti itu, agar kita lebih cepat merangsak masuknya itu loh. Jangan sampai kita terlalu buang-buang uang untuk nungguin teknisi yang nggak segera bisa, malah nanti setelah bisa dia keluar, seperti itu. Ya, oke. Mungkin satu pertanyaan lagi ya. Sebelum ke pertanyaan ini ada di wall ada pertanyaan juga. Pertanyaan dari saya yang terakhir mungkin prospek, sekali lagi tentang prospeknya. Prospek seperti tema kita, prospek bisnis di tengah badai pandemi COVID-19.
menurut jenengan, menurut Anda, itu kita yang sudah di AC ini, sudah bisnis di AC ini, itu seperti apa prospeknya? Harus tetap melanjutkan dan optimis bisa bangkit lebih baik lagi, atau mungkin akan stagnan saja dan mungkin bahkan bisa dikatakan bisa bahasa Jawa ini, bahasa kita ngobrol itu kukut gitu loh, gulung tikar itu. Mungkin prospeknya sekali lagi ini prospeknya menurut Bang Ipin seperti apa ini? Jadi karena mungkin Bang Ipin ini salah satu anggota organisasi kami yang aktif ya, yang aktif membaca di dunia maya, dalam artian yang termasuk salah satu penggiat apa namanya dunia maya gitu ya. Jadi kan otomatis dari sisi literasi bacanya lebih banyak itu, sampai lebih banyak baca. Jadi menurut analisa jenengan itu seperti apa ya ini prospeknya? Fokus di prospek saja mungkin. Jadi kalau prospeknya itu sebenarnya ya kita cenderung ke stagnan aja, tidak sulit untuk berkembang secara cepat itu. Mungkin berkembang dia akan berkembang, tapi per tahun itu mungkin berkembangnya akan sedikit sekali, tidak bisa terlalu cepat karena ya itu tadi. Peminatnya pun di dunia pendingin itu semakin lama semakin sedikit. Anak-anak muda sekarang kan sangat tidak mau bekerja di bidang pendingin, mereka lebih suka mungkin di fashion, di makanan seperti itu. Ya bukankah itu justru malah peluang itu? Nanti tidak banyak pesaing yang akan datang itu mungkin? Jadi kalau persaingan sebenarnya dari umpamanya jualan nih, jualan kita juga sudah toko yang offline seperti Atakrib dan UFO itu juga mulai online juga kan ya. Jadi dia mulai melayani anak-anak yang muda. Jadi kalau dari atas kita disikat sama yang sudah besar-besar, kalau dari bawah kita kesulitan menemukan teknisi. Jadi dua sisi. Mau cepat naik pun kita juga tidak bisa kan. Padahal kalau logika bisnis itu, ketika penjualan bagus, tentu kita itu bisa menyesuaikan dengan cepat. Namanya nih kita jualan bakso kan. Kalau penjualan kita ramai, toko kita sampai meludak-meludak yang mau beli, tentu kita langsung sewa ruko sebelah, kita cari orang, tempat bakso kita makin luas. Kalau kita kan nggak bisa seperti itu, walaupun kita sudah luas. Namanya tempat saya kemarin, tempat saya kita sudah bikin bengkel baru nih, tapi juga nyatanya kan isinya belum ada, karena itu tadi mencari orang itu juga tidak mudah. Kita bongkar pasang tim itu juga membutuhkan biaya yang banyak. Seperti itu. Di kedepannya ya mungkin bergerak tapi akan lambat, tidak bisa akan cepat. Dari sisi bisnis seperti itu. Tapi kalau dari sisi bahwa saya mau jadi teknisi, menyenangkan. Karena kita kan sama-sama teknisi, jadi menyenangkan mungkin jadi teknisi. Oke, jadi kalau dari sisi bisnis mungkin stagnan itu ya, seperti yang sudah itu ya. Gitu. Tapi ya mungkin sedikit berpengaruh karena proses saat pandemi ini. Tapi setelah itu mungkin ya akan bergerak lagi gitu. Ini ada satu pertanyaan, mungkin bisa dijawab ya. Oke. Ini sebelum kita akhiri ya, karena sudah lebih dari 35 menit, karena kita memang diskusinya singkat-singkat saja, karena besok kita juga masih ada diskusi dengan tema yang lain itu ya. Yang ada satu pertanyaan dari CV Kurnia Teknik ya. Selamat siang, mohon masukan untuk merekrut tenaga kerja baru. Kemampuan apa yang menjadi prioritas di perusahaan Anda? Jadi kalau kita mau merekrut orang itu, mau merekrut tenaga baru, kemampuan apa yang menjadi prioritas? Pertanyaannya itu, jadi skill apa, kemampuan apa yang menjadi prioritas sehingga bisa masuk kategori ini yang akan kita rekrut itu. Mungkin seperti itu secara gampangnya. Mungkin kalau dari Bang Ipin atau Bang Ipin itu. Kalau dari saya, apa yang menjadi prioritas itu? Jadi kalau saya paling maksudnya ini kedepannya prospeknya akan bagus itu sebenarnya pertama tentu fisiknya dia harus mumpuni untuk jadi teknisi, karena kalau terlalu kecil tentu dia akan kesulitan. Tapi kalau fisiknya sudah masuk, yang kedua dia harus ideal ya sudah ideal. Yang kedua yang perlu diperhatikan, orang ini mau terbiasa untuk berdiskusi, terbiasa untuk berdebat. Jadi debat itu budaya seperti kita untuk berbicara.
mengutarakan masalah dan menyampaikan solusi itu biasa, sehingga kita cepat ini orang ini bisa dijak ngomong, langsung ketemu masalahnya apa yang harus kita latih, harus kita berikan, dia maunya apa jelas. Nah itu budaya untuk diskusi dan berdebat itu penting. Jadi yang kedua tentu diskusi dan berdebat, karena dia orang ini akan cepat melampaui yang lain atau bisa merangsak cepat, dan kadang kita bisa berteman mungkin karena umpamanya kayak seperti saya dan Pak Farudin ini sudah kenal lama ya. Saya pun sering mendapatkan masukan dari Pak Farudin dan saya tidak tersinggung. Begitu juga Pak Farudin mungkin sering dapat masukan dari saya, atau gujek-gujek Ramutu itu tadi kan, itu sebuah perdebatan yang biasa. Nah, budaya-budaya seperti itu yang membuat kita cepat maju, termasuk teknis itu cepat maju. Tapi kalau kita ngomong sedikit orangnya tersinggung, ngomong sedikit orangnya baperan, nah itu yang harus dihindari. Apalagi kalau yang nggak bisa komunikasi, nah itu parah. Kalau nggak bisa komunikasi itu paling susah diajari yang itu. Jadi yang penting fisik nomor satu, kedua komunikasi dia dengan baik. Yang paling penting itu. Kalau nggak bisa ilmunya itu nomor sekian lah. Nanti kita latih. Nomor teknisnya, masalah teknisnya itu nomor sekian itu ya. Nomor sekian. Oke. Jadi yang pertama fisiknya dulu ya, sehat jasmani, sehat rohani, kemudian ideal gitu ya, ngangkat outdoor ini ya kuat no ya. Yang kedua kali bisa diskusi, istilahnya care lah gitu ya, dengan kita itu bisa dengan baik. Mungkin itu bangkurnya teknik ya. Jadi yang pertama tentu fisik, kemudian yang kedua kali menurut Bang Ipin ini ya, yang kedua kali adalah komunikasi. Dia pilih komunikasi dengan baik, dan komunikasi imbal baliknya baik. Kemudian soal teknis itu nomor 3 atau sekian lah, nanti bisa diajari. Mungkin seperti itu Bang Ipin ya. Betul. Oke. Mungkin itu selamat pagi juga ada Bang Gun. Ini si jomblo abadi. Aku kurang komunikasi ya, berarti Anda harus Bang Gun ini harus nambah komunikasi ini ya toh. Kalau Bang Gun itu kan masalah gini, dia kalau mau perusahaannya maju itu kan dia harus pandai berkomunikasi dengan cewek dulu, baru dia berkomunikasi dengan teknisinya. Makanya kadang ini Mas Gun ini contoh juragan yang tersia-siakan oleh anak buah. Kadang anak buahnya suruh duduk di bawah ya, dia yang di atas. Nah, itu. Karena dia tidak pandai komunikasi. Kadang kalau ketemu cewek dia bingung nih. Nah, oke, mungkin ini salah satu kelebihannya Bang Gun itu ya. Oke, terima kasih sahabat-sahabatku semuanya yang sudah bergabung di diskusi kita pagi ini. Mungkin hanya sedikit, dan sekali lagi ini adalah diskusi ala teknisi, bukan ala praktisi yang memang menekuni di bidang urusan bisnis manajerial yang baik gitu, seperti itu. Karena memang kita berangkatnya dari teknisi lapangan. Jadi ini adalah diskusi lapangan, diskusi yang ala teknisi lapangan yang mencoba untuk bisa eksis membangun sebuah usaha yang tentunya juga bisa bermanfaat untuk pribadi kita, bermanfaat untuk teknisi dan kita ya. Dan juga sedikit kami review Bang Zona Teknik ini, Bang Ipin ini juga sudah lama merintis zona network, yaitu persewaan internet ya, internet. Kemudian juga punya kos-kosan, juga sekarang juga nyambi beras ya, karena mau lebaran ini juga bisnis beras, karena kebetulan mertuanya juga juragan beras ini ya. Karena itu bisnis yang bisa di Bulog ya. Bulog sama itu ayamnya, bentar lagi ayamnya juga disembelih itu. Oh iya itu. Oke. Mungkin itu, terima kasih untuk sahabat-sahabatku semuanya yang sudah bergabung di diskusi pagi ini. Ya, kalau hari ini kita diskusi tentang prospek di tengah badai pandemi yang tadi sudah disampaikan, maksudnya mungkin hanya akan stagnan saja, tidak ada istilahnya kenaikan yang signifikan dari sisi atau kemajuan yang signifikan dari sisi bisnis mungkin. Dan ke depan mungkin kita akan membahas yang lain ya. Kalau kemarin kami monolog diskusi masalah servis AC, masalah teknis. Hari ini kita masalah prospek bisnis atau prospek usaha. Mungkin ke depan kita bisa diskusi dengan hal yang lain seperti itu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Mas Ma'rufin Atmaja atau Bang Ipin yang dari pemilik
sarjana teknik grup ya. Dan juga terima kasih untuk sahabat-sahabat semuanya. Mungkin insya Allah ke depan kita bisa diskusi di lain hari dengan tema yang lain juga. Sekali lagi terima kasih Bang Ibin. Sama-sama, terima kasih kembali. Sahabat-sahabat semuanya juga terima kasih sudah meluangkan waktu bergabung dengan kami. Sekali lagi mudah-mudahan diskusi kita ini bermanfaat, dan juga mungkin dalam saya membawakan diskusi pagi ini banyak kesalahan, kekhilafan, dan juga kurang berkenan, kurang sesuai dengan harapan dari sahabat-sahabat semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi. Salam dingin.